Shalom Bapak Ibu. Shalom itu berarti doa. Biasanya dipanjang begini, Shalom Aleihim. Damai sejahtera Allah untukmu. Lalu orang yang dibawa akan jawab, Wa Aleihim Shalom. Damai sejahtera yang sama juga bagimu. Jadi Shalom Aleihim itu di Israel dijawab dengan Wa Aleihim Shalom. Kita coba yuk. Shalom Aleihim. Shalom Aleihim. Urus jo itu visa, paspor, berangkat jo ke Israel, lagi perang di sana. Lembaga Alkitab Indonesia butuh 2 suku kata untuk terjemahkan kata Shalom. Saya punya treble dikasih turun, bassnya juga dikasih turun. Kebenaran saya juga sound system man di gereja, terus ngurus ini barang. Nah ini enak toh, terasa nyaman kan? Ya, sound system juga menentukan. Saya sampai di mana tadi? Sudah amin ya, udah mau pulang nih. 2 suku kata loh yang dibutuhkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau Kosakata Indonesia untuk menerjemahkan kata Shalom, atau dalam bahasa Yunani Ireine. Itu berarti benar damai sejahtera, tapi artinya begini, tidak perang, tidak kelaparan, sukacita, sehat, apalagi penuh dengan perdamaian, tidak bermusuhan. Makanya kata Shalom itu punya 2 makna, baik secara lahiriah, aman secara lahiriah, good secara lahiriah, tapi juga secara rohani dan psikologi. Rasa di dalam itu aman, di luar pun aman. Kelihatan dari luar dia sehat-sehat, dari dalam DP hati juga baik-baik. Dan itu susah diterjemahkan. Akhirnya dipilihlah kata Shalom Ireine itu butuh 2 suku kata, yaitu damai sejahtera. Kalau cuma damai belum, enggak dapat tuh Shalom. Harus ditambah dengan sejahtera. Akhirnya diterjemahkanlah kata Shalom atau Ireine dalam bahasa Yunani. Ibrani itu Shalom, Yunani itu Ireine. Pakai 2 suku kata, Shalom itu damai sejahtera. Gimana rasanya? Begini, cobakah Bapak Ibu senyum, lalu jabat tangan kanan kiri muka belakang, lalu bilang begini, damai sejahtera bagimu sekarang. Itu Shalom, coba rasa. Itu baru Shalom. Entah, lain DP rasa. Puji Tuhan. So boleh kita mau khotbah. Ya. Tadi saya tanya di belakang, aku diberi waktu berapa lama? Mereka bilang 30 menit sampai 45 menit. Tapi orang berubah, boleh juga 60 menit. Ada juga bilang boleh juga berjam-jam. Oh Tuhan. Jadi saya akan lihat kondisi Bapak Ibu. Ada 2 jenis anggukan biasanya kalau saya khotbah. Anggukan yang pertama, naik turunnya itu sangat stabil. Oh, itu saya akan lanjut. Tetapi saya akan berhenti kalau naik turunnya enggak stabil. Dia turun pelan. Dia naik begini. Itu pulang. Itu berarti amin. Atau ada yang kokehe, tahu kokehe? Batuk. Tapi tidak gatal DP leher. Tak tahu. Siapapun yang batuk 3 kali itu berarti kode untuk saya amin. Oke? Ya. Saya mau membagi kebenaran firman Tuhan ini. Temanya sing haleluya, nyanyikan haleluya, menyanyi haleluya, lagu haleluya. Ini bukan kisah nyata ya. Ada orang sangir di sini. Saya yakin nggak ada ya, di sini cuma ada orang yang percaya pada Yesus Kristus, jadi nggak ada. Kebetulan dia lagi perbaiki plafon. Zaman dulu plafon itu dari triplex. Jenis pakunya paku triplex, tahu? Yang kecil sekali. DP Maitua pegang tangga. Tunggu, Maitua Bapak Ibu tahu? Istri. Karena aku tanya tadi ke pendeta Meiti, yang paling banyak di sini suku apa? Batak. Aduh, enggak mengerti kita pelogat Manado karena saya lahir besar Manado ke siang, jadi pangana apa kita pagoda pastiles itu lancar.
Bapak saya Bali, mama saya Sangir, lahir besar Manado. Jadi DP mai tua yang dia punya istri, saya pakai bahasa Indonesia saja. Dia punya istri yang pegang tangga. Cuma dorang dua. Sementara itu triplex lebar sekali kan. Dia akal bagaimana? Supaya palu, martelu atau palu dia bisa pegang, tetapi juga paku juga bisa. Tangan cuma dua, sementara pegang triplex begini. Dia dapat akal, mak, apa? Kasih di gigi, kasih itu paku kecil, kasih ke kita. For apa? Taruh di tepi mulut. Sudah, dia gigit. Biasa tukang begitu kan, dia gigit. Terus dipegang ini. Palu. Maksudnya palu. Jadi palu. Nah, palu itu dia tangkap dengan bibirnya. Saya lagi berpikir, Bapak ini punya bibir kokoh banget dan kuat. Palu dia, Bang. Udah kan? Naiklah dia sambil dorong itu triplex. Sementara dia dorong begini, tiba-tiba goyang luar biasa. Ini Bapak ini Kristen sekali. Jadi pas istrinya pegang, tidak tahu bagaimana, tiba-tiba tergoyang, darah Yesus. Bapak Ibu setahu ya? Dia turun lang, mama, puji Tuhan, haleluya. Kenapa Pak? Kenapa? Ampa paku kita datang, puji Tuhan. Mamanya istrinya bilang, kiapa ngana puji Tuhan tatlang ampa paku. Puji Tuhan mama, cuma ampa paku yang Tuhan izinkan. Kalau ini palu-palu martelu masuk, tampias kita. Saudara tangkap maksud saya? Engkau tidak mudah loh ketika berkata bersyukur. Oh, enggak mudah. Paulus bilang bersyukur dalam segala hal. Nanti saya mau bahas apa hubungannya bersyukur di teks ini dengan sing haleluya. Pernah dengar kata haleluya tak? Itu dari 3 suku kata. Halel arti puji, pujilah. U itu jamak untuk ajakan, kamu sekalian atau marilah kita. Ya itu nggak boleh disebut, harus dibilang Adonai. Maka haleluya berarti hai kamu sekalian, pujilah Tuhan. Terus nadanya bukan haleluya, haleluya, enggak, haleluya. Sambil angkat tangan, haleluya. Itu mesti angkat begitu. Pujilah Tuhan, hai kamu sekalian. Jadi kata haleluya itu ajakan. Maka ketika ada orang yang berseru haleluya, harus dijawab haleluya. Karena marilah kita puji Tuhan, itu maknanya. Haleluya di 3 suku kata. Dan menariknya saudara-saudara, ada istilah yang muncul di teks kita tentang kata bersyukur, bermazmur, dan pujilah Tuhan. Sebelum saya gali sing haleluya dengan sudah menyebut definisi haleluya tadi, saya mau ajak Bapak Ibu lihat teks ini. Tolong lihat ayat 16, ayat 17. Ada berapa kali kata mengucap syukur di situ kalau saudara dapat? 2 kali, betul? Ayat 16 mengucap syukur, ayat 17 mengucap syukur, betul? Oke, sekarang tolong buka pasal 1. Setelah pembuka surat ayat 1 dan 2, pasal 1, coba baca ayat 3. Sama-sama, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dan nanti di browsing, silakan di handphone, tulis kata bersyukur, cari di kitab Kolose. Saudara akan terkejut, begitu banyak kata bersyukur. Tahukah Bapak Ibu? Menurut saya, kitab ini aneh. Menurut saya, Paulus nggak boleh tulis ini. Dia tidak boleh menulis kata bersyukur. Nggak boleh. Karena menurut saya tidak logis dan tidak masuk di akal. Kenapa Bapak Ibu? Tidak logis dan tidak masuk di akal. Kalau saudara ulang tahun, kalau saudara sembuh dari sakit, kalau saudara 85 tahun gedung ini berdiri, engkau layak bilang bersyukur. Tapi menurut saya Paulus enggak pas bilang itu. Kenapa Bapak Ibu? Saya kasih tahu kenapa. Kolose 1 ayat 24, saya baca secara cepat.
Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan seterusnya menderita. Lalu Kolose pasal 4 ayat 10 dan 18. 4 ayat 10 18. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, bla 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 dan seterusnya. Kenapa saya bilang nggak pas? Ini surat dia tulis dari penjara, dalam siksaan yang tak nyaman. Penjara Romawi itu bukan penjara rupa orang sekarang, yang kalau pintar melihat dan tidak kebetulan kita bisa tahu, tiba-tiba ada yang keluar jalan-jalan. Sudah tahu maksud saya? Ini bukan, dia diikat begini dengan rantai, kakinya diikat juga dengan rantai. Lalu kemudian rantai di tangan dan rantai di kaki dikasih baku dapa. Maka kalau dia mau berdiri bebas dia akan begini. Kalau dia mau tidur, dia tidur pistol. Tidur melengkung, tidur udang dengan tingkat kemiringan yang luar biasa, yang tidak bisa dapat cahaya karena penjaranya di bawah tanah. Lalu dia tulis ke Kolose, kami mengucap syukur. Oh wetai. Saudara tangkap? Gila enggak? Dia enggak bilang susahnya aku di sini, dia enggak. Salam dari kami kepada teman sepenjaraku, cuma itu doang. Enggak bicara tentang susahnya aku, menderitanya aku. Dia enggak bicara itu. Yang dia buat adalah sing haleluya. Yang dia buat adalah dia mengagungkan Tuhan. Sampai dia perintahkan bermazmurlah dan memuji Tuhanlah. Menurut saya itu luar biasa. Kalau engkau dalam keadaan nyaman menyampaikan itu biasa. Engkau dalam keadaan kesusahan dan menyampaikan itu luar biasa. Dan Paulus bikin itu. Maka saya penasaran, ini bersyukur apa sih? Ekaristi dalam bahasa Yunani itu masih kurang dalam. Karena dia kebenaran adalah orang Ibrani asli, dalam budaya Yahudi yang sangat ketat. Saya cari tahu dari mana kata bersyukur hingga mempola pikir Paulus waktu itu. Ternyata dari kata toda. Bersyukur dalam bahasa Ibrani dari kata toda, yang berarti orang yang mengangkat tangan lalu menyebut berbagai hal untuk mengapresiasi. Maka lahirlah kata yadah yang berarti bersyukur, yaitu orang mengangkat tangan menunjuk kepada Tuhan dari atas dan mengucapkan apa yang Tuhan buat. Maka yadah atau bersyukur adalah aku berdiri tanpa malu dan mengangkat tanganku dan aku sebut engkau bikin ini, engkau bikin itu, engkau A, B dan C padaku. Orang yang bersyukur adalah orang yang mendefinisikan semua hal tentang apa yang Tuhan buat. Hampir kepleset. Apa yang dia terima, bukan. Yada adalah aku memberi apresiasi dan menyampaikan apa yang Tuhan buat. Saya ulangi ya, banyak orang salah. Bersyukur adalah bukan mengatakan apa yang engkau alami. Salah. Bersyukur berarti mengatakan apa yang Tuhan buat. Saya bersyukur karena saya sehat. Keliru. Itu apa yang kau alami. Saya bersyukur karena Tuhan berkati metabolisme tubuhku. Tuhan menganugerahkanku kekuatan dan kesehatan. Harus sebut apa yang Tuhan buat. Berapa banyak orang salah kalau bersyukur? Saya bersyukur karena sudah bertambah usiaku. Salah. Dalam tradisi Yahudi, yadah berarti mengangkat tangan dan mengucapkan apa yang Tuhan buat. Wow. Kayaknya tadi aku tunggu-tunggu. Ini mau bilang apa nih dua sambutan ini kan? Ada sebut nggak yang Tuhan buat? Oh mesti sebut. Kalau belum sebut berdiri ulang. Suruh dorong dua sambutan ulang. Dan bilang selama 85 tahun ini apa yang Tuhan backing. Nggak mudah Bapak Ibu. Engkau yang bersyukur adalah engkau yang tahu tentang apa yang Tuhan buat. Dan aku perkatakan biar orang dengar. Amin. Oke, ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Karena kebanyakan orang keliru memahami kata bersyukur ini,
Maka saya sangat tertarik kenapa bisa panitia kasih baca Kolose pasal 3 ayat 16-17 lalu hubungkan dengan sing haleluya. Tahu nggak Bapak Ibu, penasarannya itu saya cari pengertian haleluya lebih dalam, bilang gile, hebat banget nih orang Marturia. Tanda tahu ini betul Bapak Ibu dapat ya, menghubungkan antara bersyukur dengan haleluya. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu saya bilang luar biasa. Kok bisa Bapak Ibu? Lihat ya, tadi yadah berarti mengangkat tangan dan menyebut apa yang Tuhan buat. Tahu nggak kata haleluya itu? Kalau orang Israel menyimpulkan haleluya itu ada 2 huruf konsonan. Huruf yang pertama he, transkripnya H. Kalau Ibrahim bilang he. Itu orang yang berdiri begini. Baru kemudian menengadah ke atas, tidak angkat tangan, menengadah ke atas. Konsonan yang kedua, lamet, L. Itu bentuknya begini. Tanya pada orang 2 pendeta tuh, bentuknya begini. L, artinya tongkat gembala, tongkat gembala. Maka kalau dia tengadah ke atas ada simbol tongkat gembala berarti sang gembala. Maka ketika tengadah ke atas berarti dia mau tembak Elohim Adonai. Tangkap tadi, yadah berarti mengangkat tangan dan memperkatakan apa yang Tuhan buat. Haleluya berarti berdiri dan menengadah ke atas untuk menyanjung dan mengagungkan sang gembala. Gila, aku bilang Marturia bisa menghubungkan kata bersyukur dengan haleluya. Maka saudara tahu bahwa di balik haleluya dan bersyukur adalah sama dengan orang yang perkatakan hal-hal baik yang Tuhan buat. Di balik kata haleluya yang berarti pujilah, berarti pengagungan, itu setara dengan bersyukur kepada Allah. Maka orang yang berhaleluya adalah orang yang bersyukur. Keren gak? Bu, hebat banget Ibu Pendeta temukan tema ini. Ini gak kebetulan. Entah kebetulan tapi Tuhan bikin gak kebetulan malam ini. Bahwa di balik haleluya ada ungkapan syukur. Karena orang yang perkatakan perbuatan yang ajaib adalah orang yang mengagungkan sang gembala itu. Siapapun yang memuji Tuhan adalah orang yang bersyukur. Oke, ini catatan kedua. Bapak Ibu jangan lihat begitu ke saya grogi, jadi biasa saja. Haga-haga begitu. Yang ketiga, mungkin dorang tahan-tahan anggukannya supaya nggak kelihatan. Yang ketiga Bapak Ibu, hal ketiga pertanyaannya, mengapa bersyukur? Paulus uraikan di ayat 16 dan 17. Makanya Bapak Ibu kalau baca Alkitab mesti baca berulang-ulang supaya saudara, wow, ada sesuatu yang menarik. Ketika dia bilang nyanyikan mazmur dan puji-pujian, dia naik ke atas dulu kan. Sebelum dapat mazmur dan puji-pujian di ayat 16, sebelum ayat 17 muncul juga mazmur dan puji-pujian. Baik 16-17 sebelum muncul kata mazmur dan puji-pujian, ada kalimat-kalimat yang lain di atas. Lihat ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan yang di antara kamu, baru titik, mengucap syukur kepada Allah. Oke. Ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, titik, sambil mengucap syukur. Saudara tangkap, ayat 16 dan 17, kalau ada pertanyaan, mengapa mengucap syukur? Jawabannya cuma satu, fokus kepada Tuhan. Dia mulai dulu dengan Yesus bla bla bla, baru mengucap syukur. Dia mulai lagi dengan Allah bla bla bla, baru mengucap syukur. Saya dapat hal yang kedua. Mengapa mengucap syukur? Karena orang fokus kepada Allah. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang fokus kepada Tuhan. Dengarkan, orang yang mengucap syukur adalah orang yang fokus kepada Tuhan. Mau bukti? Tolong buka Mazmur 115. Saya kalau penyegaran iman harus pakai ayat penguat supaya tidak kelihatan mengarang. Lihat Mazmur 111. Saya baca ya. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Lihat ya, dia mulai. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki. Ayat 3. Agung dan semarak pekerjaannya. Ayat 4. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan dan seterusnya. Mengapa orang bersyukur? Tadi saya bilang, dia fokus pada Tuhan. Tentang
apa yang Tuhan perbuat. Sekarang lihat ayat 5 untuk pembuktian, bukan apa yang aku alami, tapi apa yang Tuhan buat. Lihat ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya periksa teks aslinya, terjemahkan secara bebas. Betul, bentuk pasif. Diberikannya rezeki. Dia tidak bilang begini, aku terima rezeki dari Tuhan, aku terima rezeki dari Tuhan. Enggak, dia bilang diberikannya rezeki. Dia yang memberikan rezeki. Ya, ada dokter atau yang mengerti kesehatan, coba. Tolong dipapah beliau. So sampai di mana? Ayat 5 tolong lihat. Diberikannya rezeki, Mazmur 111 ya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia berikan rezeki, bukan aku terima rezeki. Dengarkan. Orang yang bersyukur adalah orang yang fokus kepada Allah. Bukan fokus pada diri. Kalau bukan saya yang sumbang, yang bangun, yang jadi panitia, enggak jadi ini gedung 85 tahun masih baik-baik. Enggak. Dia tidak akan sebut dirinya. Dia akan sebut. Waktu Salomo berhasil membangun bait Allah, lagu apa yang dia karang? Mazmur 127 atau 28. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dia bilang, sia-sialah orang yang membangunnya. Gila enggak? Dia yang bangun loh, Salomo yang bangun. Papanya Daud yang sediakan 85% peralatan dan semua hal. Tapi dia bilang begini, pas selesai diresmikan, dia nyanyikan nyanyian siara. Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah orang yang bangun. Saudara tangkap, orang yang bersyukur adalah orang yang berfokus bukan pada diri, tapi kepada Allah. Dengarkan, siapapun Bapak Ibu, yang bersyukur engkau harus bicara tentang Allah dan bukan tentang diri. Bukan karena sumbanganmu, bukan karena kebaikan hatimu, bukan karena pemberianmu. Ini jadi karena Tuhan. Amin. Begitu. Ada orang Manado di sini? Tidak ada, pasti orang percaya pada Yesus Kristus ini kan? Tape, tahu tape? Yang apa kote? Yang singkong yang iya dikasih busuk itu. Tape mana yang tape apa? Daerah mana tape yang paling banyak? Manado, di Manado. Peyem bukan. Kalau di Manado tape yang paling banyak sekali. Tape rumah. Tape pelayanan. Tape sumbangan. Tape doa. Tape baik hati padia dan seterusnya. Dengarkan, engkau yang bersyukur, engkau tidak pernah menyebutmu, tapi menyebut Tuhanmu. Banyak orang gagal di situ. Fokusnya adalah fokus kepada Allah. Karena Paulus memulai dengan konsep Allah dan bukan aku. Oh, itu menarik. Jadi kekristenan mesti bertobat. Mengucap syukur, jangan menyebut apapun tentang engkau. Sebutlah tentang apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Itu jadi haleluya. Itu jadi pengagungan. Itu jadi glory bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang ketiga. Sudah ada yang batuk, saya abaikan karena baru satu kali. Jauh-jauh saya dari Jakarta, yang bagus seduh. Keempat, dengan cara apakah orang bersyukur atau beriada tadi? Ayat 16 bilang, coba ya saya bacakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur.
Dengan cara apakah orang mengucap syukur? Bukan cuma mengatakan apa yang Tuhan buat. Ternyata orang yang mengucap syukur adalah orang yang bermazmur, orang yang bernyanyi, nyanyian pujian. Makanya tadi ku bilang ke Vikaris, lihat nggak saya panggil Vikaris tadi? Terlalu keras itu musik. Karena Tuhan tidak mau dengar musik. Tuhan mau dengar mulutmu mengagungkannya. Nah, gitu. Oh, saya dikode 10 menit. Ini benar-benar diatur waktuku. Oh Tuhan. Aku udah potong begitu langsung lupa di mana tadi ya. Ini baru kali pertama penyegaran iman khotbahnya dikasih kode 10 menit lagi. Oke. Tangkap enggak tadi? So, sampai di mana tadi akhirnya? Mana itu nona manis tadi kasih kode-kode 10 tadi itu? Bapak Ibu, dengan cara apakah orang bersyukur? Menyanyi, bermazmur, nyanyian pujian. Sangat indah diiringi musik. Tapi musik dalam nyanyian gerejawi adalah pengampu pujian. Pengampu berarti membuat orang bisa bernyanyi. Maka musik akan mengiringi. Tapi yang terdengar dominan adalah mulut saudara. Tapi tadi pas di bagian kedua udah bagus banget, udah seimbang banget kalian atur. Jadi sudah terdengar suara orang bernyanyi. Maka ini menarik, orang yang bersyukur, cara apakah yang paling ideal adalah orang yang bernyanyi. Memuji Tuhan dan mengagungkannya. Dengarkan, saya sulit pendeta berdiri di depan untuk ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Susah kesian. Saya susah ngomong. Totofore kita, tahu totofore? Gemetaran, ada caranya. Pujilah Tuhan. Bernyanyilah, agungkanlah Dia. Saya nggak mungkin bisa bernyanyi. Bohong, di kamar mandi itu 2 bait dinyanyikan baru siram air kok. Bernyanyilah, nyanyilah di rumah, nyanyilah. Ku berbahagia, wow, nyanyilah. Itu mengagungkan Tuhan. Engkau yang bernyanyi, engkau yang bermazmur adalah engkau yang bersyukur. Itu menarik. Bukan cuma mengatakan dengan bersaksi. Sampai di mana? Apa hubungannya bernyanyi, bermazmur, bolak-balik, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib? Nanti Bapak Ibu buka Mazmur 105. Bapak Ibu akan terkejut baca Mazmur 105. Dengan bernyanyi, dengan bermazmur, dengan petikan kecapi, sekarang nggak ada kecapi, orang pakai ini alat musik yang modern. Engkau sedang menceritakan tentang Tuhan dan mengabarkan tentang kasih setia. Baca 105 Mazmur. Wow, nyanyian, pujian, mazmur. Mazmur itu yang diiringi oleh alat musik. Maksud itu nyanyian yang diiringi oleh alat musik. Itu menggambarkan orang yang sedang mengucapkan dan menyampaikan perbuatan Tuhan juga. Dan mengagungkan Tuhan di segala tempat. Lalu aku pikir betul juga. Tidak harus jadi pendeta untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Tidak harus menjadi pendeta untuk memberitakan keagungan Allah. Engkau yang bernyanyi, engkau yang bermazmur, engkau sedang menciptakan mimbar kecilmu untuk kemuliaan Tuhan. Wow. Dari tadi saya tatap-tatap beliau, ini once kah atau bukan? Mirip-mirip ya? Bukan Pak ya, bukan ya? Bukan. Oh iya. Mirip banget. Pasti beliau bisa nyanyi itu, bisa nyanyi. Maka kita simpulkan di balik pujian yang luar biasa yang saudara naikkan di ibadah malam hari ini, engkau sedang membangun mimbar kecil untuk Tuhan. Jadi jangan pernah malu untuk bernyanyi. Harus bernyanyi. Kalau ibadah itu robohkan kalau perlu gedung ini dengan resonansi getaran suara saudara. Buat Mazmur 22 ayat 4 yang saudara pernah dengar, Allah bertakhta di segala pujian, itu sering disampaikan oleh teman-teman karismatik. Itu Mazmur 22 ayat 4. Israel punya keyakinan begini, ketika mereka mengagungkan Tuhan, Allah dan kerub-kerubnya, kerub-kerub itu malaikat penjaganya turun. Engkau mau
kekudusan terjadi, pujian, penyembahan, turun hadirat Allah. Kuduslah. Makanya gereja itu ketika ibadah disebut jemaat yang kudus, bukan karena engkau kudus, bukan, kita kudis, kita penuh dosa. Lalu mengapa engkau kudus? Ketika yang maha kudus turun. Kapan maha kudus turun? Saat pujian dinaikkan. Amin. Makanya kalau ibadah jangan malu bernyanyi, nyanyi. Tapi kalau fals tolong pelankan suaramu. Maka kita simpulkan, entah mazmurkah, entah kemudian berdiri menceritakan kemurahan Tuhan, sama-sama bersyukur. Saya Bapak Ibu tidak bisa baca not. Saya nggak tahu kenapa orang Bali dan Sangir diaduk dijadikan satu jadinya begini, nggak bisa baca not. Saya punya musik gereja Pak Pendeta C, musik gereja 1, musik gereja 2 pun C minus sedikit, untung nggak mengulang. Jangankan nyanyi, nafas pun fals. Dengan apakah aku mengagungkan Engkau Tuhan, aku nyanyi pun sulit. Puji Tuhan, dengan memberitakan perbuatannya yang ajaib, lewat perkataanku, aku sedang mengagungkan Tuhan. Tapi saya tidak bisa berkhotbah, bernyanyilah. Bernyanyilah, bersenandunglah. Engkau sedang membuat hadirat Tuhan turun. Wow. Aku selalu bilang begitu Bapak Ibu. Karena Alkitabiah banget. Pujian itu bukan mirip milik dari gereja-gereja lain. Bukan. Penyembahan itu kewajiban semua orang yang percaya. Bukan denominasi gereja lain. Nyembah. Kalau ibadah kasih mati itu handphone. Nggak fokus kepada Allah. Nyembah, engkau sedang mengagungkan. Tuhan turun. Pendeta saya kesulitan tidur. Kayak rasa ada yang ganggu-ganggu. Oh ya? Memang rumah di mana? Di sebelah itu tempat itu apa? Iya, yang sudah bangun-bangun. Oh, kuburan sampingnya. Terus bagaimana? Pujian. Nyanyi aja. Di mana ada kekudusan, yang najis pergi. Di mana ada kekudusan, roh jahatnya pergi. Engkau bisa mengundang hadirat Tuhan dalam penyembahan dan pujian yang benar. Bernyanyilah, karena dalam bernyanyi engkau sedang bersyukur. Amin. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Dia sudah gak mau datang kasih kode waktu ke saya, dia sudah putus asa. Ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, bukan kejadian nyata. Zaman dulu pembangunan gedung bertingkat itu tidak ada scaffolding, apa namanya itu deh? Yang apa tuh namanya tuh? Yang naik-naik itu untuk bantu tuh. Dulu pakai bambu kasihan. Diikat-ikat itu dong untuk kasih orang naik dan barang. 5 lantai. Sibuk di atas, sibuk di bawah. Sibuk rame di atas, rame juga di bawah. Ternyata ada sekelompok pekerja, tugasnya di atas, sudah terlanjur naik. Dia lupa beberapa peralatan, maka dia minta dikatrol. Kau ikat baru tarik gitu. Tapi di bawah sibuk banget bekerja. Di atas lebih rame lagi. Sementara dia lagi mau berteriak, "Oi, saya butuh ini bla bla bla, tolong naikkan dengan timba, kok katrok kasih naik." Woi, nggak ada. Woi, nggak ada. Tidak ada yang nengok ke atas untuk terima informasi dan berkomunikasi. Tahu nggak dia bikin apa? Mungkin sudah pernah dengar. Dia menyanyi, bukan. Oh, nggak dapat dengar menyanyi, orang lagi sibuk. Dia bikin apa Bapak Ibu? Tidak menyanyi, dia ronggo, dia punya saku, dia goyang begini, banyak koin. Dia lempar doi, koin-koin. Pas jatuh di bawah, pekerjaan langsung, ada uang. Dia ambil, masukkan ke saku. Tapi dia kembali bekerja. Di atas penasaran, mungkin kurang. Maka dia ambil lagi koin dan 5.000 kertas. Membungkus koin yang banyak. Bilang, aduh ini saya punya makan siang, tapi dia bungkus. Dia bungkus. Baru dia kasih jatuh. Pas jatuh, terhambur. Uang kertas lari kemana, uang koin lari kemana. Kerja itu langsung berhenti. Dia lihat ada 5.000.
1000, dia ambil. Pas dia nengok ke kiri, bercahaya, ada koin. Dia ambil, banyak sekali uangnya. Berhenti dia kerja, dia mulai lihat-lihat, jangan sampai ada lagi yang lain. Gagal. Saudara tahu? Habis akal enggak pekerja di atas? Enggak. Bagaimana caranya supaya lu nengok gue mau ngomong. Tiba-tiba dari atas itu dia pekerja di atas nengok sebelah kanan. Ada kayu balok. Ukurannya begini. Oh, mungkin ini. Bapak Ibu tahu? Dia angkat. Dia lihat di bawah. Ada ungkek kepala di bawah. Dia tunggu lewat. Pas lewat dia sudah ukur. Dia tidak kasih kena langsung. Dia kasih pinggir. Jatuh. Untung tidak kena kepala loh. Tidak kena bau, enggak loh. Cuma kena di samping. Woi, siapa yang lempar? Kita tolong anak katrol ke atas dulu, kita ada perlu. Berapa banyak saudara yang merasa diberkati, lalu engkau sibuk cari berkat dan bukan cari sang sumber berkat. Dengarkan, orang yang rasa diberkati, dia tahu diri untuk yadah dan mengangkat tangan dan memuliakan Tuhan dan berkata haleluya. Untung kok ada kita. Ngeri banget Bapak Ibu. Aduh, untung sekali kita nak jadi menyeberang jalan. Dia nggak sebut puji Tuhan kalau bukan Tuhan. Orang Sanger itu suka bilang kasiang. Oh kasiang gitu. Ada apa kabar? Ada baik-baik kasiang. Kok baik-baik tapi bilang kasiang? Saya bilang, sudah berapa anaknya? Ada 3 kasiang. Saya punya mama orang Sanger dan saya begitu dekat dengan orang Sanger. Akhirnya saya tahu maknanya itu, kata kasiang itu. Satu kerja di mana? Oh, satu tentara kasiang. Oh, yang kedua dokter kasiang. Terus yang paling bungsu kan pendeta kasiang. Oh, tahu nggak kasiang artinya apa? Ekspresi bersyukur. Cuma dia bilang kasiang, tapi dia masuk terima kasih kasiang. Tuhan terima kasih kasiang. Apa namanya? Makasih kasiang Tuhan. Apa ya? Dalam kerendahan dia bilang, aduh siapalah aku ini, cuma karena ngapain kasiang pak kita Tuhan. Kita diberkati. Bapak Ibu dengarkan, banyak orang tidak menyadari betapa Allah begitu sayang engkau dan pasanganmu dan anak-anakmu. Cuma engkau lupa menengadah ke atas untuk beriadah. Itu gagalnya kita. Bersyukur, bersing haleluya, mestinya terjadi di tiap-tiap waktu. Saudara yang bisa hadir di sini, itu terjadi cuma satu anugerah loh, bahwa engkau dan aku bangun pagi tadi. Beneran. Saya bisa terbang jam 9 berangkat dari Pastori. 9 pesawat jam 11.45. 40. Jam 9 harus dari Pastori. Kalau aku enggak bangun tadi pagi, kasiang. Enggak ada. Anugerah. Dan berapa banyak orang ketika bangun pagi, angkat yadah. Kasiang. Berapa banyak? Orang cuma anggap bangun pagi adalah wajar. Saya bisa bangun pagi, memang mesti bangun pagi. Oh, aku mau kasih tahu. Hal sepele sekalipun bangun pagi, itu perkara Tuhanmu. Makanya ada Beyadeka Afik Rohul. Itu bahasa Ibrani. Bahasa Sangernya, into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bahasa Ibrani itu doa yang diucapkan oleh Yesus mengutip Mazmur. Itu sebenarnya doa tidur orang Yahudi. Mama-mama Yahudi bilang, Beyadeka Hafik Rohul. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Karena orang Israel tahu kalau dorang mau tidur, dorang pinjam kematian. Belum tentu dorang bisa bangun. Maka dorang titip rohnya ke Tuhan supaya balik. Dan kau menganggap hal biasa bangun pagi. Pas bangun pagi bukan berdoa tapi buka TikTok. Cari lagi ada apa yang baru dari pendeta Nyoman ya? Nggak bisa. Sambayang angkat iyadah.
di pagi hari ucap syukur. Karena apa? Karena berkat itu datang pada pagi hari dan selalu baru. Bukan sisa tadi malam atau punya tetangga. Fresh from the oven terjadi di pagi hari berkat itu. Angkat yada, belajar mengucap syukur. Amin. Itu yang pertama untuk diaplikasikan. Yang kedua, fokusnya pada Tuhan. 85 tahun ini saya tahu cuma satu pribadi yang berkarya, Tuhan. Tapi ini menariknya, Tuhan tidak bekerja sendiri. Dia mengirim banyak orang untuk membuat perkara ajaib selang 85 tahun gedung ini berdiri. Saya nggak tahu itu kayak apa Indi Sekerk membangun gedung ini di bambu kuning itu, yang kemudian kacanya sampai sekarang masih ada dan utuh ini. Ini kaca yang asli ya. Tapi di balik itu barangkali ada yang sengaja bikin kue baru jual di depan. Ada yang sengaja berlelah pulang kantor celana pendek untuk aduk semen di depan. Saya nggak tahu. Ada yang tidak bikin kelihatan di situ, tapi di dalam kamar dia tikang lutut dan sembahyang dan serahkan semua proses berdiri dan renovasi dan seterusnya. Memang Tuhan yang berkarya, tapi Tuhan pakai banyak orang, termasuk Bapak Ibu, untuk buat gedung ini tetap berdiri. Maka kita bersyukur tentang orang-orang yang luar biasa yang Tuhan kirim menopang perjalanan 85 tahun ini. Tapi kita nggak akan sebut orang-orangnya, walaupun kita tahu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tahu kok dorang. Dan tangan berlubang paku itu tidak berhenti tumpang tangan untuk anak cucunya. Karena bekerja untuk Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Lalu siapa yang kita sebut? Tuhan saja. Pernah tahu kisah 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang versi Yohanes? Itu siapa punya ikan? Kalau versi Yohanes, yang 5 roti dan 2 ikan itu, siapa punya ikan? Anak kecil. Diambil. Dan dia serahkan kepada murid itu serahkan pada Yesus. Saya penasaran nama anak itu siapa? Kok bolak-balik? Bukan Nyoman. Cari. Bukan. No name. Yohanes enggak sebut nama. Pas selesai dan diberkati sampai melimpah, tokoh anak kecil itu enggak muncul. Dihilangkan oleh Yohanes. Kenapa? Karena yang harus maju dan terus tampil adalah Tuhanmu. Dia makin bertambah, aku makin berkurang. Terpujilah Yesus Kristus. Kalau engkau berkarya, dengarkan, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tahu hatimu dan Dia memberkati. Aku sudah melayani luar biasa, aku berlelah, tidak ada yang hargai. Biarkan, karena Tuhan tahu ketulusanmu. Dia yang berkati engkau, tak harus dipuji oleh manusia. Berkarya terus. 85 tahun ini bukti pemeliharaan Tuhan melalui Bapak Ibu Saudara. Terakhir, ini baru terakhir sekali. Bermazmur adalah cara saudara memuliakan Tuhan. Bernyanyi adalah cara saudara bersyukur. Bernyanyilah dan bermazmurlah. Tapi saya mau kasih tahu, ada kejadian yang tidak enak. Saya pernah alami. Dan heboh. Pendeta Nyoman melarang orang mengisi pujian dalam ibadah. Ini karena YouTube pasti ada banyak orang nonton, orang pasti rasa jemaat mana itu, siapapun pasti rasa. Saya pernah tolak di konsistori. Kucuk semua doa konsistori, kucuk-kucuk datang. Pak Pendeta, kami sektor sekian mau nyanyi. Oh oke. Sebelum atau sudah firman? Sudah aja Pak, oke. Apa judulnya? Nanti kita cari. Belum latihan? Belum. Oh, maaf ya, nggak boleh. Saya larang.
orang mau puji Tuhan kok dilarang. Itu yang heboh di luar. Bapak Ibu, buka Alkitab supaya tidak jadi sesat. Mazmur 33. Mazmur 33. Saya sudah mau tutup ya. Mazmur 33. Ayat 3. Kita baca sama-sama yuk. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Nyanyikanlah sambil petik kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Tahu nggak kata baik-baik itu? Kalau pakai King James Version diterjemahkan dengan kata skillfully. Teks aslinya bilang yatab, yang artinya terampil, terlatih, sempurna. Dengarkan, puji Tuhan yang tiba masa. Latihan, bagus-bagus, persembahkan buat Tuhan. Kayak tadi itu loh, bagus banget. Kapan dorang ke Karis untuk isi pujian? Anak-anak itu, wow, itu berarti yakin dilatih. Jangankan latihan, judul pun dia nggak, nanti Pak saya cari, oh saya nggak kasih. Takutnya jadi nggak jadi, dan akhirnya bukan jadi kesaksian. Latihlah sedapat mungkin, yang punya suara bagus, jangan berhenti untuk kumpul di paduan suara. Ibu pendeta ada paduan suara jemaat, tetaplah latihan. Pelkat-pelkat ada paduan suara, latihanlah. Tahukah engkau, mulutmu dan pita suaramu membuat Tuhanmu tersenyum. Pujian, tapi mesti terlatih. Saya mau tutup, dari tadi saya bilang begitu. Ini mau tutup betul-betul, saya mau tutup. Mau bilang begini Bapak Ibu. Selamat ulang tahun ke-85. Tanggal 16 Oktober hari Senin kemarin. Tolong ingat baik-baik. Ini terjadi bukan karena aku, tapi karena Tuhanku. Maka aku mau katakan haleluya. Aku mau bersyukur, memainkan mazmur dan puji-pujian, karena Tuhan berperkara dalam kehidupanku. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.